Pernahkah kamu merasa suaramu tak lagi didengar, berdoa, tapi hanya terdengar gema hatimu sendiri? Malam begitu sunyi dan dunia terasa jauh. Tapi tahukah kamu, justru di dalam diam yang paling sunyi, ada doa yang paling menggetarkan langit. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, tapi waktu ketika langit paling dekat dengan bumi. Dan dalam keheningan itu, ada jiwa-jiwa yang bersujud, tak bersuara, namun disambut dengan cahaya. Video ini bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk dirasakan dengan hati yang mungkin sudah terlalu lelah menjelaskan. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi inilah malam di mana hatimu pulang, tanpa suara, tapi disambut cahaya. Jika malam ini ada sesuatu yang tergerak di hatimu, tulislah di kolom komentar doa yang paling ingin kamu bisikan kepada Tuhan, tanpa perlu menjelaskan segalanya, karena kadang menulisnya adalah bentuk doa yang juga sampai ke langit. Bab 1. Ketika dunia diam, langit menyimak. Ketika malam tiba dan perlahan dunia mulai menepi dari kebisingan, ada ruang hening yang tak kasat mata namun terasa nyata bagi hati yang terjaga. Di sanalah dalam sunyi yang paling jujur kita seringkali mendengar suara yang selama ini terabaikan. Suara dari dalam, bukan suara pikiran yang sibuk merancang hari esok, bukan pula bisikan ego yang haus akan pengakuan, melainkan suara jiwa yang merindukan pulang. Di tengah keheningan itu, waktu seakan melambat. Setiap detik menjadi wadah untuk menyelami makna. Dan tanpa kita sadari, diam-diam langit mendekat. Ia menyimak, bukan karena kita lantang, tapi karena kita akhirnya tenang. Tak semua yang terucap harus dengan kata. Ada doa-doa yang justru lahir dari diam yang dalam, dari helaan napas yang panjang, dari kerinduan yang tak tahu kepada siapa hendak disampaikan, kecuali kepadanya. Dalam gelap malam yang memeluk, jiwa yang rapuh tak lagi memerlukan dalil panjang. Ia hanya butuh diakui bahwa ia lelah, bahwa ia tidak mampu, bahwa ia ingin bersandar. Dan justru saat mulut bungkam, hati mulai berbicara dengan bahasa yang paling jujur. Itulah momen ketika kita tak lagi bersilat lidah dengan dunia, melainkan bersimpuh dengan kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang ingin kembali dicintai. Ketika dunia telah reda dari tuntutannya dan manusia telah pulas dengan mimpinya, maka hening malam menjelma menjadi panggung paling sakral bagi sebuah pertemuan. Pertemuan antara kehinaan dan kemuliaan, antara ketidakberdayaan dan kebesarannya. Malam bukan hanya waktu, ia adalah ruang yang disediakan Tuhan agar yang paling tersembunyi dalam diri kita berani keluar. Mungkin karena itulah Rasulullah memilih malam sebagai tempat bersujud, sebagai tempat meletakkan seluruh beban dunia di atas tanah, sambil menengadah dalam bisikan, bahkan kadang tanpa suara. Sebab ia maha mendengar bahkan sebelum suara itu lahir. Doa malam bukan soal permintaan, ia lebih dari itu. Ia adalah penyaksian bahwa dalam keremangan dunia masih ada hati yang mencoba untuk tidak padam. Masih ada keyakinan yang bertahan meski hidup berkali-kali menawarkan keputusasaan. Maka ketika engkau mengangkat tangan dalam gelap, tak perlu khawatir siapa yang melihat, karena langit sedang terbuka. Ia menyimak bukan karena engkau pantas, tapi karena kasih-Nya yang tak pernah letih memanggil. Dalam setiap detik yang engkau habiskan dalam sunyi, langit menaruh perhatian. Dan mungkin seluruh semesta pun menahan napas saat seorang hamba mengadukan dirinya dengan tulus dalam diam yang menyala. Lalu bila malam ini engkau terjaga, bukan karena gangguan, tapi karena ada sesuatu yang belum tuntas di dalam dada, maka duduklah sejenak, matikan lampu. Biarkan keheningan menuntunmu masuk ke dalam ruang itu, ruang di mana engkau tak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu atau mengapa engkau terluka. Biarkan hatimu yang bicara, meski tak ada bunyi. Biarkan jiwamu bersujud, meski tubuhmu hanya diam. Karena doa yang menggetarkan langit seringkali lahir tanpa suara. Bab 2. Tetes air mata sebagai kalam. Tak semua air mata lahir dari kesedihan. Ada air mata yang mengalir karena hati tak lagi mampu menahan rindu. Bukan kepada manusia, bukan kepada masa lalu, tapi kepada sesuatu yang tak tergambarkan oleh kata. Rindu akan kedekatan dengan Tuhan yang pernah begitu nyata
namun lama tak dihadiri. Di malam yang lengang, saat tak ada yang menonton, air mata menjadi bahasa yang paling fasih. Ia tak butuh diksi indah, tak memerlukan susunan kalimat yang rapi. Ia hanya jatuh, dan dalam jatuhnya tersimpan seluruh kepedihan, seluruh harap, seluruh cinta, yang akhirnya luruh di hadapan Yang Maha Suci. Seringkali saat kita menangis sendiri dalam gelap, dunia mengira kita lemah. Padahal justru saat itulah kita sedang paling kuat. Karena kita jujur, kita tak sedang menyembunyikan luka di balik senyum, tak sedang menahan air mata demi gengsi. Kita sedang membiarkan diri hancur, agar bisa dibangun kembali oleh tangan Tuhan. Dalam setiap tetesnya, air mata menyampaikan sesuatu yang tak bisa diwakili oleh lidah. Ia adalah kalam jiwa yang bahkan sebelum terucap sudah sampai ke langit. Ada rahasia dalam tangisan yang ikhlas. Ia membuka pintu-pintu yang bahkan 1000 doa tak mampu ketuk. Karena Tuhan tak melihat siapa yang paling banyak berkata, tapi siapa yang paling sungguh-sungguh merasa. Dalam linangan air mata itu tertulis pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita kecil, bahwa kita sudah terlalu lama menjauh. Dan saat pengakuan itu lahir, langit tak lagi diam. Ia merespons bukan dengan suara, tapi dengan ketenangan yang perlahan menyelimuti dada. Air mata yang jatuh dalam sujud malam adalah bukti bahwa kita masih hidup secara rohani. Bahwa hati belum mati meski berkali-kali disakiti. Ia masih bisa merasa, masih bisa menyesal, masih bisa berharap. Dan dalam malam seperti itu Tuhan menjadi sangat dekat. Begitu dekat hingga tak perlu lagi berteriak untuk didengar. Cukup satu helaan napas, satu tetesan jujur, dan Dia telah hadir dalam seluruh keberadaanmu. Jadi jangan pernah meremehkan tangisan yang terjadi dalam diam. Jangan malu jika hanya itu yang bisa engkau lakukan malam ini. Karena bisa jadi tangisan itu adalah bentuk doa paling murni yang engkau miliki. Dan Tuhan tidak pernah menolak doa yang datang dari hati yang patah selama hati itu masih mau mengetuk. Sebab dalam keheningan malam dan dalam jatuhnya air mata, langit tak hanya mendengar, ia mencatat. Bab 3, kesendirian yang menghidupkan. Kesendirian bagi sebagian orang adalah ketakutan. Ia dihindari seperti luka yang tak ingin dibuka. Padahal dalam dunia yang terlalu riuh, justru kesendirian adalah satu-satunya ruang di mana suara Tuhan bisa terdengar tanpa gangguan. Bukan berarti ia tak selalu ada, tetapi kita yang terlalu sibuk mendengarkan segalanya. Kecuali Dia. Dan saat akhirnya dunia senyap, saat satu persatu wajah menghilang dari pandangan, maka kita pun mulai mengenal kembali siapa diri kita sebenarnya. Dan siapa Tuhan yang selama ini kita lupakan dalam keramaian. Ada sesuatu yang hidup dalam kesendirian yang tulus. Bukan sepi yang mematikan, melainkan sunyi yang menyucikan. Sebab hanya dalam hening kita belajar mendengar suara jiwa yang tak pernah berhenti memanggil. Dan hanya ketika kita benar-benar sendiri, kita mulai melihat bahwa tak ada yang lebih setia dari Tuhan yang tak pernah tidur. Ia hadir dalam diam, menemani dalam lengang, membalut luka tanpa terlihat, dan menguatkan hati tanpa berkata-kata. Kesendirian yang semula kita anggap sebagai kutukan, justru bisa berubah menjadi pintu bagi cinta ilahi. Kita ini seringkali terjebak dalam keinginan untuk selalu ditemani. Kita mencari pelukan, genggaman, atau sekadar percakapan yang menghibur. Namun apa jadinya jika semua itu tidak ada? Apa jadinya ketika yang tersisa hanya kita dan diri sendiri? Maka di sanalah pelajaran terbesar berlangsung, bahwa kebersamaan bukanlah penyembuh dan keramaian bukan jaminan kebahagiaan. Kadang, justru saat tak ada siapa-siapa, kita merasakan kedekatan yang paling tulus. Kedekatan yang lahir bukan karena kebutuhan dunia, tapi karena kerinduan yang dalam kepada Sang Pencipta. Kesendirian juga mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada makhluk. Ia mengikis kebergantungan perlahan hingga kita menyadari bahwa selama ini kita terlalu berharap pada yang fana. Dan ketika semua sandaran itu runtuh, barulah kita melihat bahwa yang abadi hanya satu, Allah. Ia tak pernah meninggalkan, tak pernah luput. Bahkan saat kita berpaling, Ia tetap mengawasi dari kejauhan, menunggu kita kembali. Maka malam yang sepi bukanlah bukti bahwa kita dilupakan. Ia adalah panggilan lembut agar kita pulang,
pulang pada diri yang selama ini diam-diam merindukan kita lebih dulu. Bila malam ini engkau merasa sendiri, tanpa teman, tanpa percakapan, tanpa siapapun yang paham isi hatimu, ketahuilah, mungkin itu adalah saat yang telah Tuhan rancang dengan cermat, agar engkau dan dia bisa berbicara tanpa perantara. Jangan buru-buru mengisi kesunyian itu dengan suara dari luar. Cobalah diam, rasakan, dengarkan. Karena dalam kesendirian yang engkau kira menyakitkan, ada kehidupan baru yang sedang disiapkan. Sebuah kehidupan di mana Tuhan kembali menjadi pusat, dan doa yang engkau ucapkan dalam sunyi menjadi awal dari jiwa yang kembali hidup. Bab 4. Sujud yang tak terlihat tapi didengar. Tidak semua sujud membutuhkan sajadah. Tidak semua yang bersimpuh harus terlihat dari gerak tubuh. Ada sujud yang terjadi jauh di dalam, di tempat yang tidak bisa disentuh mata, tetapi jelas terdengar oleh langit. Itulah sujud jiwa. Sujud yang dilakukan oleh hati yang mengakui kehinaan dirinya. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan segala kelemahan yang selama ini disembunyikan. Sujud yang terjadi dalam keheningan saat tubuh hanya duduk diam di pojok kamar, tapi ruhnya telah rebah penuh, bersimpuh pasrah dalam kepasrahan yang paling hakiki. Kadang kita tidak tahu bagaimana lagi cara berdoa. Kata-kata seakan habis, lisan terasa keluh, bahkan tangan tak lagi tahu harus ditengadahkan dengan harapan atau dengan penyesalan. Dalam keadaan seperti itu, jiwa yang sedang bersujud tidak mencari balasan. Ia hanya ingin diterima, ingin diperhatikan. Bukan karena merasa pantas, tapi karena tahu tak ada tempat lain untuk kembali. Dan di sanalah kekuatan dari sujud yang tak terlihat. Ia tak memiliki bentuk, tak punya format, tapi langit selalu mendengarnya dengan serius. Ketika malam terlalu senyap dan tubuh terlalu lelah, cukup dengan satu tarikan napas yang dalam, hati bisa jatuh dalam sujud. Ia tak memerlukan gerakan rukun. Ia hanya perlu ketulusan dan kesadaran bahwa tidak ada satupun makhluk yang sanggup menggantikan peran Tuhan dalam menyembuhkan. Sujud semacam ini bukan permintaan. Ia adalah pengakuan bahwa kita telah gagal menyembunyikan duka, bahwa kita tak sanggup lagi berpura-pura kuat. Dan saat pengakuan itu benar-benar jujur, keajaiban seringkali datang, bukan dengan cahaya besar, tetapi dengan ketenangan yang perlahan menyusupi dada. Sujud hati adalah doa yang tak bisa dilihat orang lain. Tapi Tuhan tidak memerlukan saksi. Ia Maha tahu siapa yang benar-benar berserah dan siapa yang sekadar tampil. Di dunia yang penuh sandiwara, sujud yang tak terlihat justru lebih jujur, lebih murni. Dan dalam doa malam, sujud seperti inilah yang paling menyentuh langit. Ia mengetuk pintu rahmat tanpa suara, namun dibalas dengan keluasan cinta yang tak tertampung oleh logika manusia. Jika malam ini engkau hanya bisa terdiam, jika engkau hanya bisa duduk dalam gelap, tak bisa berkata-kata, tak mampu meneteskan air mata, apalagi bersujud secara fisik, maka tetaplah di situ. Jangan merasa engkau tidak sedang beribadah, karena bisa jadi hatimu sedang bersujud lebih dalam dari sebelumnya. Tuhan mendengar. Bahkan saat engkau merasa tidak mengatakan apa-apa, Tuhan sedang sangat dekat menanti hanya satu hal, bahwa engkau tidak pergi. Bab 5. Doa yang tak dijawab tapi didengarkan. Kita seringkali mengukur keberhasilan sebuah doa dari hasilnya. Seolah jawaban adalah tanda cinta dan keterlambatan adalah bentuk penolakan. Tapi tidak semua doa dijawab dengan ya, dan tidak semua keheningan dari langit berarti kita diabaikan. Justru dalam senyap itu, Tuhan sedang menunjukkan cinta yang lebih besar. Cinta yang tidak langsung memberi, tapi mengajak kita untuk bertumbuh, untuk mempercayai, bahkan saat tak ada yang terlihat. Dan malam dengan keheningannya yang pekat adalah saat paling tepat untuk memahami bahwa doa bukan tentang hasil. Ia adalah tentang hubungan. Ada masa-masa ketika kita merasa telah memohon sekuat tenaga. Kita mengulang-ulang namanya. Kita menangis, kita bersujud, kita bahkan menahan diri dari banyak hal. Namun tetap saja doa itu seolah-olah tak sampai. Tidak ada keajaiban, tidak ada perubahan. Yang ada hanya hari-hari yang tetap berat dan malam-malam yang tetap dingin. Tapi ketahuilah,
Tuhan tidak pernah lalai. Ia mendengar setiap lirih, bahkan yang tak selesai menjadi kata. Ia menampung setiap harap, bahkan yang hanya digumamkan di dalam dada. Ketika langit diam, bukan berarti ia tak peduli, melainkan karena ada hikmah yang belum waktunya turun. Doa yang tak segera dijawab adalah sekolah bagi keimanan. Ia mendidik kita untuk tetap percaya, bahkan saat tangan kita kosong. Untuk tetap menengadah, meski tak tahu kapan hujan akan turun. Di sana, kita belajar bahwa mencintai Tuhan tidak bisa bersyarat. Bahwa menyebut namanya di malam hari bukanlah transaksi, tapi bentuk penghambaan yang utuh. Kita datang bukan hanya untuk mendapatkan, tetapi untuk menyerahkan. Menyerahkan semua luka, semua ingin, semua diri, agar dibentuk sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Kadang, Tuhan menunda bukan karena tidak sayang, tapi karena Ia sedang menyusun jawaban yang lebih besar dari yang kita minta. Kita memohon setitik air, padahal Ia sedang menyiapkan samudra. Tapi untuk itu, wadah kita harus diperluas dulu. Melalui sabar, melalui kehilangan, melalui hari-hari yang tak kunjung terang. Maka saat doa terasa menggantung, jangan buru-buru berpaling. Bisa jadi langit sedang membuka pintu yang lebih besar dari yang kita tahu. Dan di balik ketidakterjawaban itu, ada pelukan tak terlihat yang selama ini sebenarnya sudah melindungi kita dari apa yang tak kita sangka sebagai bahaya. Jika malam ini engkau merasa lelah karena doa-doamu belum juga terjawab, istirahatlah sejenak dalam pelukan sabar. Jangan berhenti berdoa, tapi lebih dari itu, jangan berhenti percaya. Karena walaupun tak selalu diberikan seperti yang kita minta, semua yang kita sampaikan tetap didengar, tetap dicatat, tetap dijaga. Dan kelak ketika waktunya tiba, engkau akan melihat bahwa tidak ada satupun air mata dan doa yang sia-sia. Bahkan dalam diamnya, Tuhan sedang mengatur segalanya dengan kasih yang lebih besar dari pengertian kita. Bab 6. Malam yang mendoakan kita diam-diam. Ada saat ketika kita tidak tahu harus berkata apa dalam doa. Bukan karena tidak ada yang diminta, tapi karena begitu banyak yang berserakan di dalam dada, hingga semua kata seolah kehilangan arah. Namun di saat seperti itulah, langit malam mengambil alih. Ia tak hanya menjadi tempat doa menggema, tapi juga menjadi bagian dari doa itu sendiri. Malam dengan diamnya yang panjang adalah saksi bisu yang mengerti luka kita lebih dari manusia manapun. Dan tanpa kita sadari, malam itu sendiri seakan ikut mendoakan, memeluk kita dalam sunyi, menyelimutkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bayangkan, setiap detik yang kita habiskan dalam keheningan malam bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang spiritual yang penuh. Penuh oleh zikir para bintang, oleh desir angin yang membawa lirih makhluk-makhluk yang tak pernah kita dengar, oleh rintik air yang jatuh pelan-pelan ke bumi sambil membawa pujian kepadanya. Malam bukan benda mati, ia hidup, ia memiliki bahasa sendiri, dan dalam kesepiannya, ia mengantarkan seluruh pengakuan dan harap manusia ke hadapan Sang Pemilik Waktu, tanpa suara, tanpa pamrih, tanpa lelah. Kadang ketika engkau terlalu lelah untuk berdoa, ketika tubuh sudah terlalu berat untuk bangkit, dan hati terasa kering, Tuhan tetap menjaga kita, bukan hanya melalui kasih-Nya secara langsung, tetapi juga lewat makhluk-makhluk yang setia, malam, angin, bahkan bumi tempat kita rebah. Mereka semua dengan caranya sendiri mendoakan kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan seorang hamba berjalan sendirian dalam gelap. Bahkan ketika kita tak mampu melangkah, langit mengangkat kita perlahan, hanya saja seringkali kita tak menyadarinya. Malam adalah ruang aman. Ia tidak menghakimi, ia tidak mendesak kita untuk segera bangkit. Ia hanya menemani, diam-diam, perlahan, namun utuh. Dan bisa jadi, dalam malam yang seperti ini, kita tidak sedang mendoakan apapun, tapi kita sedang didoakan oleh alam, oleh malaikat, oleh semesta yang melihat bahwa kita sudah terlalu lelah untuk bersuara. Maka jika malam terasa begitu sunyi, jangan khawatir. Karena kesunyian itu bukan kehampaan. Ia adalah bentuk belayan, bentuk doa yang datang bukan dari mulut kita, tapi dari langit untuk kita. Bila malam ini engkau hanya bisa menatap kosong, bila tangan tak terangkat, mulut tak tergerak,
dan hati hanya tersandar tanpa bentuk, maka tenanglah. Malam tetap menyampaikan perasaanmu kepada Tuhan. Bahkan ketika engkau merasa tidak layak, bahkan ketika engkau merasa gagal, semesta tak meninggalkanmu. Ia tetap mengantarkan rindu, tangis dan harapmu dengan bahasa yang tak kau pahami. Dan Tuhan, Ia tetap mendengar karena kasih-Nya jauh melampaui kejelasan kata. Bab 7. Ketika tak ada lagi yang tahu, Tuhan masih tahu. Ada hari-hari ketika kita lelah menjelaskan, lelah mengatakan bahwa kita tidak baik-baik saja, lelah berpura-pura kuat hanya karena tak ingin jadi beban bagi orang lain. Kita tersenyum dalam ruang-ruang ramai, tapi menangis dalam ruang-ruang sendiri. Dan di tengah dunia yang terus berjalan cepat, rasa sakit kita tertinggal, tersembunyi di balik rutinitas dan topeng sosial. Sampai akhirnya kita merasa, tak ada lagi yang benar-benar tahu. Tak ada yang betul-betul mengerti. Namun di titik senyap itu, sebuah keyakinan kecil berbisik, Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita sempat mengatakan apapun, kita mungkin berhasil menyembunyikan luka dari mata manusia. Kita mungkin terlihat utuh, produktif, dan tegar. Tapi dalam gelap malam, ketika tubuh bersandar pada sepi dan pikiran tak bisa lagi dikendalikan oleh logika, barulah kita sadari ada banyak ruang kosong di hati kita yang belum terisi. Bukan karena kurang cinta dari sesama, tetapi karena tempat itu memang bukan untuk manusia. Ia disiapkan khusus untuk satu nama, Allah. Dan hanya ketika semua orang tak lagi tahu, kita benar-benar mulai mengenali bahwa hanya Tuhan yang tidak pernah salah paham pada kita. Tuhan tidak butuh klarifikasi. Ia tidak perlu penjelasan mengapa kita begitu kacau hari ini. Ia tidak menilai kita dari bagaimana kita tampil, melainkan dari bagaimana kita bertahan. Bahkan jika yang tersisa hanya napas yang terputus-putus, itu pun cukup untuknya. Karena Ia tak menilai dari banyaknya amal atau panjangnya doa, tetapi dari kesungguhan hati untuk tetap menyebutnya, meski dengan suara yang nyaris habis. Maka jangan pernah berpikir engkau sendirian, karena dalam diam yang menyakitkan itu, Tuhan sedang memperhatikanmu dengan penuh kasih, dengan sabar, dengan belas sayang yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Kadang kita tidak ingin meminta apa-apa lagi, bukan karena tidak butuh, tapi karena sudah terlalu sering kecewa, sudah terlalu sering berharap pada sesuatu yang tidak datang. Tapi ketahuilah, Tuhan bukan seperti makhluk. Ia tidak pernah kehabisan waktu untuk kita, tidak pernah lelah mendengar cerita yang sama. Bahkan ketika kita hanya mengulang-ulang kata, tolong, tanpa tahu harus meminta apa, itu pun sudah cukup. Karena Ia tahu isi hatimu, bahkan sebelum kau tahu bagaimana menyusunnya dalam kalimat. Dan ketika semua orang sudah berhenti bertanya kabar, Tuhan tetap hadir, tetap mendengar, tetap peduli. Jadi bila malam ini engkau merasa seperti tak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang sedang kau rasakan, jangan takut. Engkau tidak harus menjelaskan segalanya. Duduklah dalam sunyi. Biarkan malam menutupi tubuhmu yang lelah. Biarkan air mata mengalir jika ia ingin turun. Dan biarkan hati yang patah itu bersandar penuh. Tuhan ada, Tuhan tahu. Bahkan tanpa satupun kata, Ia tahu segalanya. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatmu tenang meski dunia tak paham. Bab 8. Luka yang tidak menghilang tapi menuntun pulang. Tidak semua luka diciptakan untuk sembuh. Ada luka yang tetap tinggal, tidak untuk menyiksa, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik kejatuhan ada arah yang ditunjukkan. Bahwa di balik kehilangan ada makna yang tak mungkin dimengerti saat semuanya masih utuh. Luka semacam itu tidak hilang, tidak juga sepenuhnya sembuh. Ia hidup berdampingan dengan kita, tapi bukan sebagai beban, melainkan sebagai penanda bahwa kita pernah jatuh dan saat itu kita belajar melihat Tuhan dari jarak paling dekat yang pernah kita kenal. Banyak dari kita bertanya dalam hati, mengapa aku harus melalui ini? Pertanyaan itu muncul dalam tangis, dalam sunyi, dalam gelap malam yang tak berbintang. Tapi seringkali jawaban dari Tuhan tidak datang dalam bentuk kalimat. Ia datang dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan, dalam pelukan batin yang tiba-tiba menyelimuti walau kita tak sedang bersujud. Dan saat kita menengok ke belakang, barulah kita paham
bahwa luka-luka itu sesungguhnya adalah kompas. Ia menunjukkan arah yang telah lama kita lupakan, arah pulang kepadanya. Luka yang tidak menghilang bukan tanda bahwa kita gagal menyembuhkan diri. Kadang justru luka itulah yang membuat kita tetap rendah hati, yang membuat kita tak berani berjalan terlalu jauh dari Tuhan. Setiap kali ia berdenyut, itu adalah panggilan. Setiap kali ia terbuka kembali, itu adalah isyarat bahwa kita belum boleh terlalu nyaman di dunia yang sementara. Maka jangan terlalu ingin melupakan luka. Peluklah ia, rawat ia, karena bisa jadi itulah caramu paling dekat dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan pengakuan bahwa kamu tidak bisa tanpanya. Bagi jiwa yang terluka, doa di malam hari terasa lebih nyata. Tak ada suara, hanya desah napas yang tersengal pelan. Tapi justru di detik seperti itulah, ruang antara kita dan Tuhan menjadi sangat tipis. Tidak ada jarak, tidak ada tabir. Hanya kita dan Dia dan luka yang kita bawa pulang. Bukan untuk disembuhkan seketika, tapi untuk disucikan secara perlahan. Dan seringkali justru saat kita tak meminta apa-apa lagi, Tuhan memberi. Bukan yang kita mau, tapi yang benar-benar kita butuh. Jadi bila malam ini engkau datang dengan luka, jangan buru-buru menutupinya. Biarkan ia menganga jika memang harus begitu. Biarkan ia bicara kepada Tuhan dengan bahasa yang tidak pernah diajarkan manusia. Karena mungkin luka itulah yang sedang membawamu mendekat. Mungkin ia tak pernah dimaksudkan untuk menghilang, tapi untuk menuntunmu pulang ke tempat di mana doa tak harus terdengar, tapi selalu sampai. Bab 9, hening yang paling ramai. Di dunia yang serba cepat, hening seringkali dianggap kekosongan. Ia ditakuti, dihindari, bahkan dilawan. Kita isi setiap detik dengan suara, dengan layar, dengan apapun yang bisa mengusir diam. Tapi tahukah kamu bahwa hening justru bisa menjadi ruang paling ramai-ramai oleh zikir, oleh bisikan jiwa, oleh detak hati yang mulai menyadari keberadaan Tuhan. Hening adalah panggung batin, di mana semua kebisingan dunia berhenti, dan akhirnya kita bisa mendengar suara yang paling penting. Suara kejujuran dari dalam diri. Dalam hening malam, tak ada interupsi, tak ada distraksi. Hanya ada ruang kosong yang perlahan mengisi dirinya sendiri. Dengan kesadaran, dengan pertanyaan yang selama ini tak sempat ditanyakan, dan dengan kehadiran Tuhan yang tak bisa dibuktikan dengan panca indera, tapi terasa nyata oleh ruh. Disitulah keramaian batin terjadi. Satu persatu kenangan muncul. Satu persatu harap yang tertunda menyapa. Bahkan dosa-dosa yang sempat dilupakan ikut hadir, bukan untuk menyiksa tapi untuk diampuni. Dan semua itu terjadi dalam hening. Kamu tidak sendirian di dalam diam itu. Malaikat mencatat, semesta mendengarkan, Tuhan hadir. Semua itu terasa jika kita cukup tenang untuk menyambutnya. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu banyak rencana. Cukup duduk, cukup sadar, cukup ikhlas. Maka kamu akan tahu bahwa dalam sunyi yang paling dalam, hati bisa berbicara dengan lantang, tanpa harus mengeluarkan satu suara pun. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi takut dengan hening, sebab kamu tahu bahwa di dalamnya kamu justru lebih hidup. Hening malam adalah tempat rahasia untuk rindu-rindu yang tak bisa diceritakan, untuk doa-doa yang tak enak diminta di siang hari, dan untuk luka-luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ia menjadi ruang pengakuan. Bukan di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Dan saat kamu jujur di sana, langit tidak akan diam. Ia merespons, bukan dengan petir, bukan dengan suara, tapi dengan kedamaian yang tiba-tiba turun tanpa alasan. Dan kamu tahu, itu bukan kebetulan. Itu jawaban yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah benar-benar hening. Jika malam ini kamu duduk sendirian, tanpa suara, tanpa percakapan, tanpa keramaian, jangan anggap itu kesepian. Itu bisa jadi adalah malam yang paling ramai, paling penuh, paling bermakna. Diam itu bukan kehampaan, ia adalah jembatan. Dan jika kamu cukup tenang untuk meniti jembatan itu, kamu akan sampai pada satu titik. Tempat di mana doa tak perlu lantang karena langit sudah tahu isi hatimu. Tempat di mana kesunyian menjadi tempat kamu pulang. Bab 10.
Pulang tanpa suara, tapi disambut cahaya. Ada perjalanan yang tak dimulai dari langkah kaki, tapi dari getaran hati. Perjalanan pulang. Bukan pulang ke rumah tempat tinggal, bukan ke pelukan manusia, bukan ke kenangan masa lalu. Tapi pulang ke satu tempat yang tak pernah benar-benar kita tinggalkan, hanya kita lupakan. Pulang kepada Tuhan. Dan perjalanan seperti ini seringkali tak bersuara. Ia sunyi, lirih, dan nyaris tak dikenali orang lain. Tapi di balik diamnya ada gerakan jiwa yang dalam. Gerakan yang tidak terlihat, namun terasa oleh langit. Kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk pulang. Kita hanya perlu jujur bahwa kita telah lelah berpura-pura kuat, lelah berlarian menjauh, lelah mencari cahaya di luar, padahal sumbernya telah lama ada di dalam. Pulang kepada Tuhan bukan tentang berapa banyak dosa yang telah ditinggalkan, tapi tentang keberanian untuk mengakui bahwa kita butuhnya. Kita ingin kembali, meskipun tangan masih berlumur dunia, meskipun hati masih berkarat oleh luka dan kecewa, kita tetap diterima. Karena kasih-Nya tak pernah menutup pintu bagi siapapun yang mengetuk, meski dengan tangan yang gemetar. Di malam-malam seperti ini, ketika kita tak mampu menjelaskan isi hati, ketika kita tak tahu harus meminta apa, dan hanya ingin diam dalam sujud, sesungguhnya kita sedang melangkah pulang. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap helaan napas yang berat, setiap gumaman yang hanya sempat berkata, "Ya Allah," itu semua adalah langkah-langkah kecil yang membawa kita semakin dekat. Dan saat kita benar-benar sampai, tidak ada suara yang terdengar, tidak ada gegap gempita, hanya hening yang dipenuhi cahaya. Cahaya itu tidak menyilaukan, ia tidak membutakan, ia hanya menyentuh lembut ke dalam dada, menenangkan segala resah, menyejukkan luka, dan menjawab seluruh doa yang tak pernah sempat terucap. Cahaya yang tidak turun dari langit sebagai kilatan, tapi hadir sebagai kedamaian, yang begitu dalam hingga kamu tak tahu lagi mana air mata, mana syukur. Kamu hanya tahu kamu telah pulang. Dan Tuhan diam-diam menyambutmu dengan tangan yang tak pernah berhenti terbuka. Jadi, bila malam ini menjadi malam terakhirmu di ujung keraguan, biarlah ia menjadi awal pulangmu. Tidak perlu bicara banyak, tidak perlu meyakinkan siapapun. Duduklah, tenanglah, diamlah. Karena bisa jadi, dalam keheningan yang kamu rasakan, pintu langit sedang terbuka, cahayanya sedang turun, dan kamu sedang disambut. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau memilih untuk kembali. Kita telah berjalan bersama dalam keheningan malam, menyusuri luka, menampung air mata, dan menyentuh sisi terdalam jiwa. Tapi ingatlah, tidak ada satupun dari perjalanan ini yang sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh tanpa suara, setiap doa yang menggema dalam dada, semua telah sampai, semua telah didengar. Tuhan tidak pernah butuh suara keras untuk memahami hamba-Nya. Ia hanya butuh satu hal, kejujuran. Jadi malam ini, jika hatimu masih terasa berat, jangan khawatir, kamu sedang didengar. Dan dalam diammu yang tulus, langit sedang mencatat semuanya dengan cinta. Jika video ini menyentuh hatimu, tulislah di komentar satu kalimat, doa yang paling ingin kamu bisikan malam ini. Tanpa harus sempurna, cukup tulus. Karena mungkin kata yang kamu tulis adalah suara yang paling Tuhan tunggu.